Hai guys, welcome back to Angkerpedia. TPU Jeruk Purut adalah pemakaman umum terbesar di Jakarta. Dengan luas lebih dari 912 hektar, TPU Jeruk Purut ini berada di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Memang ya guys, TPU Jeruk Purut ini sudah sangat terkenal akan kisah angkernya. Udah banyak banget orang yang mengalami kejadian horor ketika mengunjungi tempat ini, atau bahkan sekedar lewat aja gitu di sekitar pemakaman. Mereka tuh sering diganggu sama hantu-hantu yang ada di sana. Salah satunya yang paling terkenal adalah hantu pastor kepala buntung. Kira-kira gimana ya kisah asal muasal hantu ini? Aku akan ceritain. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Nah, jadi kisah hantu pastor kepala buntung ini di TPU Jeruk Purut sudah lama beredar di masyarakat. Ada beberapa versi mengenai asal-usulnya. Ada yang menyebut bahwa hantu pastor kepala buntung ini merupakan korban salah bacok pada zaman Belanda, dan pelaku ini mengira bahwa si pastor adalah penjajah padahal ia adalah seorang WNI. Ada juga cerita bahwa pastor adalah korban pembunuhan yang jasad dan kepalanya itu dibuang di tempat yang terpisah. Namun yang paling umum diceritakan dan ceritanya paling terkenal adalah kisah yang terjadi pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1800-an. Jadi dulu terdapat seorang pastor yang bertugas di sebuah gereja di Jakarta. Pastor tersebut bernama Pastor John. Itu nama samaran, nama aslinya aku nggak tahu. Tapi kebanyakan orang yang menceritakan cerita ini menyebut bahwa pastor itu bernama Pastor John. Pastor John ini dikenal sebagai sosok yang sangat amat baik, suka membantu orang lain, dan lantang menentang penindasan. Nah, suatu hari Pastor John ini dituduh membantu para pejuang kemerdekaan oleh sekelompok orang Belanda. Ia ditangkap dan disiksa dengan kejam. Konon, ia sampai dipaksa untuk berjalan di atas bara api tanpa menggunakan alas kaki. Dia juga dipukuli dengan rotan dan banyak banget penyiksaan-penyiksaan lainnya. Namun meskipun mengalami siksaan yang luar biasa hebatnya, Pastor John ini tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mau berkhianat. Nah, akhirnya karena kesal mungkin ya, sudah disiksa bertubi-tubi namun tidak mau berkhianat juga, tetap teguh pada pendiriannya, akhirnya Pastor John pun dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, konon setelah kematiannya, arwah Pastor John ini tidak tenang dan gentayangan di TPU Jeruk Purut, tempat di mana ia dimakamkan. Penampakannya digambarkan sebagai sosok yang tinggi dengan jubah hitam dan membawa kepalanya yang terpisah dari badannya, serta menuntun seekor anjing. Hantu pastor kepala buntung ini sering menampakkan diri kepada orang-orang yang melintas di area TPU Jeruk Purut ini pada malam hari, terutama di sekitar area makam Belanda. Penampakannya sering banget disertai dengan suara lolongan anjing yang menyeramkan dan bau dupa yang menyengat. Banyak banget orang yang mengaku pernah melihat penampakan hantu pastor kepala buntung ini. Beberapa bahkan memiliki pengalaman mistis yang menyeramkan saat mereka berada di TPU Jeruk Purut. Salah satu cerita menyeramkan datang dari seorang penjaga TPU yang mengaku pernah melihat sosok hantu pastor kepala buntung ini sedang berjalan di antara makam-makam pada malam hari. Ia juga mengaku pernah mendengar suara lolongan anjing dan tangisan yang berasal dari area makam Belanda. Tapi nih, katanya ada kabar yang beredar bahwa konon hantu pastor ini sedang berusaha menemukan atau mencari makam dirinya yang hilang. Jadi ia berkeliling makam sambil membaca batu nisan-batu nisan yang ada. Namun menurut warga setempat, katanya diduga malah makam dari si pastor ini justru berada di TPU Tanah Kusir, bukan di TPU Jeruk Purut. Loh, pantesan aja ya guys, nggak ketemu. Orang nyarinya aja salah tempat. Tapi ya, nih, kalau misalkan beneran salah tempat, kira-kira ada yang berani bilang nggak ke pastor itu? Tapi ya, namanya juga Indonesia ya guys. Meskipun udah jelas-jelas sangat menyeramkan nih, tetap aja masih ada yang memiliki niat untuk bertemu langsung dengan si hantu kepala buntung ini. Dan katanya nih, kalau kalian mau ketemu sama hantu ini, kalian harus datang pada malam Jumat dengan jumlah personil ganjil, misalnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Serta melakukan ritual mengelilingi kuburan sebanyak
7 kali. Nah, kira-kira kalau udah ketemu sama hantunya, mereka bakal melakukan apa ya? Coba komen di bawah. Nah, tapi selain hantu pastor kepala buntung, ada juga hantu lain nih yang terkenal di TPU Jeruk Purut. Salah satunya adalah kuntilanak penghuni pohon kembar di TPU ini. Cerita mistis tentang kuntilanak pohon kembar ini sudah lama beredar di masyarakat. Banyak banget orang yang mengaku pernah melihat kuntilanak ini di sekitar pohon tersebut. Ada yang melihat sosok wanita berambut panjang dengan baju putih, ada juga yang melihat sosok anak kecil yang sedang menangis. Kuntilanak pohon kembar ini digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang dengan baju putih yang robek-robek dan kotor, jadi kayak lusuh gitu guys. Wajahnya pucat pasi dan matanya berwarna merah darah. Konon kuntilanak ini sering menampakkan diri di sekitar pohon kembar pada malam hari, terutama pada saat bulan purnama. Beberapa orang juga percaya bahwa kuntilanak pohon kembar ini adalah arwah wanita yang meninggal karena bunuh diri atau kecelakaan. Ada juga yang percaya bahwa kuntilanak ini adalah jelmaan dari jin atau makhluk halus lainnya yang ada di sana. Selain hantu pastor, kuntilanak, dan juga hantu anak kecil, konon ada juga seekor ular mustika yang mendiami sebuah sumur yang ada di sana. Nah, saking angkernya kisah TPU Jeruk Purut ini, cerita ini sampai diadaptasi menjadi sebuah film yang bergenre horor tentunya, yang berjudul Hantu Jeruk Purut pada tahun 2006 silam. Makanya nggak heran kini tempat pemakaman umum tersebut kerap menjadi wisata horor, tempat uji nyali. Banyak juga YouTuber-YouTuber atau konten kreator yang sengaja datang ke sana untuk membuat konten horor. Nah, di antara dari kalian, ada nggak nih yang punya pengalaman horor di tempat ini? Atau jangan-jangan kalian pernah melihat hantu pastor kepala buntung? Coba deh ceritain di bawah, aku mau tahu banget. Anyway, dimanapun kita berada, sebaiknya menjaga kesopanan, tutur kata, dan perbuatan adalah hal yang paling penting ya guys. Mengingat kita tuh hidup di dunia bukan cuma sesama manusia dan hewan aja, tapi ada juga makhluk-makhluk yang bahkan kita nggak bisa lihat wujudnya, tapi ada di sekitar kita. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian mau request, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa juga buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.